Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu Biddirayah. InsyaAllah hari ini kita akan membahas surat Yunus ayat 62 sampai 64. Kalau kita beri judul kontekstualnya adalah negara darurat waliullah. Kenapa judulnya seperti itu? Karena kata-kata waliullah itu dari kalimat al-waliyu, dijamakannya auliya'u. Nah, dalam kalimat auliya'u itu bahasa Arab ya menjelaskan tentang ada auliya'us syaitan atau waladzina kafaru auliya'humut tagut. Jadi ada aulia Allah, ada aulia at-tagut atau asyaiton. Kalau nanti ada istilah sebut waliul amri, sebutnya itu kepemerintahan atau pemerintahan waliul amri itu. Kalau memang waliul amri itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Bisa saja waliul amri itu pemerintahan yang islami, dan bisa juga berderajat waliullah. Tetapi dalam bahasa Arab kata waliullah dijamakan aulia. Kalau kata al-wulad itu jama daripada al-wali. Al-wali itu sebenarnya Allah, al-wali, tapi diterjemahkan bahasa kita al-wali, penguasa. Makanya al-wali, penguasa, jamannya wulad. Kalau sebenarnya kata-kata aulia yang dimaksud seperti aulia ul aitam, para pengurus yatim, atau apalagi aulia ul hukmi, ya aulia para penegak hukum, atau aulia al-amri, para penguasa. Nah, itu sebenarnya dari kata-kata walul amri, ya, ulil amri tadi. Jadi ulil amri itu menjelaskan bahwa ati Allah wa ati Rasul. Tetapi kalau nanti ada istilah-istilah misalnya aulia usyaiton, itu memang disebut dalam Al-Quran aulia tagut. Ya, itu dalam Quran apa itu? Kata-kata aulia itu, ya. Yang misalnya di dalam surah Al-Baqarah 156, ya, aulia tagut atau aulia syaiton. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumat ilan nur. Allah itu pengurus, pelindung, penolong orang-orang mukmin. Mereka sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang beneran, cahaya iman. Tapi ada kelanjutannya. Walladzina kafaru auliyahumut tagut. Sedang orang-orang kafir auliyahumut tagut, yaitu pemimpinnya adalah tagut. Ini saya lihat di dalam tafsirnya, kenapa tidak waliut tagut misalnya. Kalau waliullah dengan waliut tagut itu kan maksud kalau tadi secara bahasa, tetapi Allah mengatakan auliyaumut tagut. Kenapa? Sebab ini muqabalah. Kalau dibaca waliullah itu baik, sedangkan waliut tagut, nah, jadi Allah disamakan dengan tagut. Makanya di Qur'annya walladzina kafaru auliyahumut tagut, tidak waliut tagut. Nah, alladzina kafaru tidak begitu. Nah, ini satu. Nah, makna tadi bahwa ada perbedaan, ya. Kata-kata aulia. Jadi kata sebenarnya aulia tagut itu berbeda tadi dengan aulia Allah, sebab dalam surah Al-Baqarahnya begitu. Ya, walladzina kafaru auliyahumut tagut. Bukan aulia tagut. Jadi beda aulia Allah dengan aulia tagut. Tuh.
Nah, kemudian yang harus kita pahami juga bahwa di ayat ini sejelek-jelek dulu sebenarnya menjelaskan tentang tiga hal penting. Pertama, kata-kata aulia Allah. Ini kata aulia Allah di sini menjelaskan tentang definisi dan keutamaan wali Allah. Kemudian yang harus kita jelaskan juga tentang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di sini adalah aktivitas atau amal orang-orang waliullah. Dan yang ketiga disebut di sini al-busyra. Al-busyra itu kegembiraan atau bahasa kitanya adalah prestasi. Prestasi para wali itu di sini ada dua. Satu prestasi di dunia, kemudian yang kedua prestasi di akhirat. Sehingga prestasi dunia dan akhirat digabung menjadi fawzul azim, keberuntungan besar. Itu secara teks. Nah, kenapa kita kaitkan tadi dengan negara ini darurat waliullah? Nah, ini memang ada, kalau Quran namanya asbab nuzul, kalau hadis asbab wurud, kalau kita membahas teks maudu'i, itu memang ada persoalan-persoalan yang menurut kita sudah harus ada solusi efektif, yaitu para aulia Allah, bukan auliul amri. Sebab aulil amri kalau tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul bukan aulil amri atau aulil hukmi. Apalagi kita lihat sekarang misalnya, para penegak hukum kan sudah seperti ini adanya. Ya, di Hakim Agung korupsi, pengacara korupsi, malah para penegak hukum ya saya tidak alih-alih bukan hanya korupsi, mereka melakukan suatu tindakan yang sangat tidak diinginkan oleh semua bangsa dan manusia di dunia termasuk bangsawan, itu pembunuhan. Nah, belum lagi kasus-kasus lain, kalau dirinci ya terlalu banyak lah. Tetapi yang jelas negara kita sedang dalam kondisi yang memerlukan waliullah. Belum lagi kita melihat hutang kita per Mei saja sudah 700 triliun, mungkin sekarang sudah 800 lebih. Bisa-bisa 2004 itu 1000 triliun, bisa saja. Itu aspek ekonomi, aspek keimanan, aspek hukum, dan lain-lain. Ini memerlukan seorang waliullah. Apa waliullah? Begini, waliullah itu nama dari Al-Quran, sama dengan nabi dan rasul, ulama. Nabi, rasul, ulama, waliullah itu satu nama di Quran. Ya, cuman bedanya memang kalau dijelaskan di dalam hadis Nabi bahwa dhahabatin nubuwat wa baqiyatil mubasysyirat. Kenabian memang sudah hilang, sebab Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tapi wabakatil mubasyirat ada sisanya, ada yang tersisa diwariskan oleh Allah dari Nabi, yaitu kepada para waliullah. Itu para wali siapa? Yaitu kalau disebut al ulama warasul anbiya, ulama pewaris Nabi. Kalau di aspek hadis lain bahwa pewaris Nabi itu adalah al mubasyirat. Siapa mubasyirat? Yang mendapatkan kegembiraan di dunia dan akhirat, yaitu para waliullah. Ya, 64. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini sekira yang perlu kita jelaskan. Kenapa kita harus mempunyai tadi waliullah? Ingat, waliullah itu secara bahasa, ya, secara bahasa waliullah itu adalah an-nasru, al-wali an-nasru, atau al-muhib, atau al-qarb, atau al-iz. Jadi al-wali itu artinya pertolongan, bisa kecintaan, bisa juga keagungan. Itu secara bahasa, itu al-wali. Ya, sebab apa? Di dalam bahasa Arab itu ada waliya, yali, waliyan, wa waliyun. Misalnya wala fulanan, dia mengurus seseorang. Nah, itu bahasa Arab. Jadi al-wali artinya tadi mengurus atau menolong. Itu hal-hal yang positif lah gitu, waliullah itu, ya. Waliullah beda dengan tadi bandingannya atau muqabalah yang tidak boleh. Haram hukumnya memuqabalahkan, membandingkan waliullah dengan wali syaitan, tidak boleh. Makanya Quran tadi menyatakan walladzina kafaru auliyahumut tagut, tidak begini. Waliut tagut alladzina kafaru. Kalau wali Allah waliul ladzina amanu. Allah waliul ladzina amanu. Tidak at-tagut waliul ladzina kafaru, tidak begitu. Ini tidak boleh, ya. Jauh sekali maknanya. Tapi jauh sekali mana? Apalagi dilihat dari aspek syar'an,
makna waliullah secara syara apa? Ya, al-wali tadi itu ada dua. Kalau wali mana isim fa'il sebagai pelaku atau manusia, mutawalli khidmati rabbih bi kulli ma amkanahu biruhi wa jasmihi wa dunyahu. Secara tapi kalau aspek syar'i, apa yang disebut waliullah? Isim fa'il pelakunya, mutawalli khidmati rabbih bi kulli ma amkanahu biruhi wa jasmihi wa dunyah. Orang yang terus-menerus berkhidmat kepada Allah dengan segala kemampuan dan segala fasilitas, segala kemungkinan, dia kerahkan harta, raga, dan jiwanya untuk berkhidmat kepada Allah. Itu waliullah secara syar'i. Maknanya. Kalau di aspek isim fa'il, pelaku atau subjek. Tetapi kalau waliullah dari aspek isim maf'ul, objek atau yang diharapkan, bukan pelaku dari kita pengharap apa? Isim maf'ul. Tawallallahu ikramahu wa atayahu wa nafatahu. Falam yukaliu li syai'in siwah. Faisu tawallal hidmata tawalahu Allahu bin ni'mah. Jadi Allah mengurus kemuliaan wali, Allah menolong kemuliaan wali, itu tidak diwakilkan kepada yang lain. Falam yukaliu li syai'in siwah. Semuanya ditanggung jawab Allah. Falam yukilhu li syai'in siwah. Tidak diwakilkan oleh Allah kepada yang lain. Sehingga faisu tawallal hidmata tawallallah, di mana orang menyerahkan dirinya hidmat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah, maka tawallallahu bi nikmah. Allah akan mengurus dia dengan orang yang dapat nikmat, dapat kesenangan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga saya ingat dalam sebuah diskusi Allah berfirman, "Ya dunya man khadamani fakhdimi." Itu diskusi. Allah berfirman kepada dunia melalui sabda Nabi, "Wahai dunia, man khadamani, barang siapa saja orang yang berkhidmat kepadaku, fakhdimi, kau harus berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepadaku." Ini diskusi yang sering kita kenal, ada kesulitan, tidak harus minta sama orang, udah saja minta sama Allah, berkhidmat kepada Allah, Allah yang ngurus kita. Sebab kalau kita sudah berkhidmat kepada Allah, maka Allah memanggil kepada dunia, "Wahai dunia, siapa saja orang yang berkhidmat kepadaku, tolong kamu berkhidmat padanya." Sebab apa? Dia sudah berkhodam aku, sudah mengkhidmat padaku, sudah baik padaku, kau berbuat baik. Dia sudah menyerahkan seluruh anggota raya badannya kepadaku, maka serahkanlah yang ada padamu di dalam perut bumi, serahkan kepada orang ini. Ini saya kira makanya tadi negara kita sudah darurat waliullah. Diberikan oleh Allah semuanya itu. Istilah dalam pengertian para ulama ahli tafsir. Hadirin Allah, saya juga ingin menjelaskan tentang tadi perbedaannya. Misalnya kita kata-kata aulia ya dalam surat Al-Maidah 51 yang kita kenal. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia ba'dhum aula ba'din. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin dari orang Yahudi dan Nasrani. Itu memang aulia itu pemimpin. Ya. Sebab apa? Tidak boleh mereka dijadikan pemimpin. Ba'dhum aulia ba'din. Mereka orang kafir satu sama lain bergabung untuk juga melakukan suatu upaya, ya tujuan tentu. Orang kafir itu kan untuk memurtadkan kita. Sehingga kita tidak boleh mengangkat pemimpin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena memang di ayat itu wa may yata'alla minkum fa minhum, siapa saja di antara umat Islam yang mengangkat pemimpin orang Yahudi Nasrani, maka dia adalah Yahudi Nasrani. Siapa saja umat Islam yang mengangkat pemimpin orang kafir, dia jadi kafir. Itu ayatnya begitu. Sehingga di dalam ayat lain, innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Itu apa tafsirnya? Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Itu Allah tidak akan menyukai dan tidak akan menolong kepada kaum yang zalim. Siapa disebut kaum zalim? Yang memilih tadi. Yang memilih, yang mengangkat penguasa pemimpin yang kafir itu, ya, dulumat gitu tagnya. Maka di dalam tafsirnya menurut Jan Suyuti itu bimualatimul kufra, sebab kamu menyerahkan urusan kepada orang kafir sehingga kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Itu innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Ya. Kenapa? Innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Sebab ini elat
kepada likauni mayalihim minhum. Elat atau alasan tidak boleh kepada orang yang suka mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir. Itu la yahdil qaumaz zalimin, tidak akan bisa menyelesaikan. Sebab innalladzina kafaru lan tughni anhum amwalum. Tetapi nanti beda dengan Ali Imran 28. Kalau Ali Imran 28 itu beda. Ali Imran 28 itu bahasanya kan la yatal mu'minil kafirina auliya min dunil mu'minin. Tidak boleh orang mukmin mengangkat pemimpin orang kafir min dunil mu'min kalau masih ada orang mukmin. Nah, jadi maksudnya kalau ada orang mukmin ya ya tidak boleh. Bagaimana kalau tidak ada muslim atau muslim sedikit? Ya, di dalam minoritas. Ini ayat 28, orang-orang atau masyarakat atau bangsa yang dipimpin oleh orang kafir karena jumlahnya minoritas itu tidak dilarang. Sebab ada ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya illa anta takum minhu tuqah. Tidak boleh kita mengangkat pemimpin dari orang kafir kecuali kita untuk bersuaka atau untuk kita menyelamatkan diri. Sehingga kalau saya di Singapura ditanya sama mahasiswa, Pak, gimana di Indonesia? Ya sebenarnya saya kan mayoritas, jadi kami tidak mau ada pemimpin orang kafir. Dan di undang-undang dasar kami begitu, yang namanya pemimpin, presiden, pribumi dan muslim itu. Saya bilang begitu. Tapi bagaimana kami? Oh, kamu pakainya Al-Imran 28. Kalau di Singapura kamu kena minoritas. Nah, boleh saja, karena ayatnya ada lagi gitu. Kalau kamu di sini pakai ayat 51, nggak bisa, gitu. Sehingga kata-kata aulia tadi kita harus bisa membedakan mana aulia Allah, ya, itu adalah para waliullah yang ditolong oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah. Sebab apa? Kita harus membahas tadi yang ada ternyata sekarang kata-kata waliul amri atau auliaul hukmi itu sudah menyimpang dari ajaran yang kita inginkan, dari keinginan yang sudah diajarkan itu. Yang keinginan kita sudah diajarkan kita, nenek moyang kita ya harus jujur, harus benar, tidak bohong, tidak korupsi, kan begitu. Kalau sekarang korupsi dimulai dari kepalanya, kan sapi filsafat, ikan buruk itu yang paling cepat kan dari kepalanya dulu. Kalau kepalanya sudah busuk ya merembet gitu. Karena memang ya pertama ada dua sebenarnya. Pertama tadi orang-orang yang tahu diam saja itu. Dan yang kedua ya orang bodoh juga ikut-ikutan kepada yang tidak tahu. Jadi akhirnya akibat dari orang alimnya tidak ngomong dianggaplah benar gitu. Sehingga kalau ada reaksi ya itu insya Allah bisa diselesaikan oleh kita dengan ada reaktif. Ya. Jadi ini saya kira persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan karena tadi ada tiga kata-kata aulia Allah. Ya, dari aspek bahasa tadi seperti itu. Apa perbedaan berikutnya? Kita melihat surat At-Taubah ayat 171. Kita kan orang mukmin muslim. Al-mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya ba'din. Kita sebagai muslim sama muslim bergabung bersatu saling membantu, saling menolong. Dengan cara apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita amar ma'ruf dan nahi munkar. Merintahkan yang baik, cegah kemunkaran, dan juga yuqimuna salat. Kita mendirikan salat, wa yutuna zakat. Kita menunaikan zakat dan yuti'una Allah Rasulah. Kita taat kepada aturan Allah dan Rasul, termasuk taat kepada ulul amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Maka sayangullah, kita akan dirahmat oleh Allah. Ini kita. Tetapi ada sebaliknya. Di negara kita juga, maaf, selain orang-orang kafir, orang musyrik, mungkin akan lebih santun mereka itu dibandingkan tadi dengan orang munafik. Kenapa? Orang munafik itu kan berbalik dengan kita. Kalau orang munafik di dalam surah At-Taubah 76-77-nya, wal al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'din. Orang munafik itu satu sama lainnya, ba'dhum min ba'din, satu sama lainnya apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh kemunkaran, mencegah kebaikan. Jadi yang munkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi munkar. Ini kan para buzzer-buzzer yang sekarang menyerang kita kan tidak boleh, itu kemunkaran. Tapi mereka sengaja memecah belah umat, itu orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu menyuruhnya bukan kepada kebaikan, menyuruh kepada kemunkaran. Suruh berseteru, suruh berperang, suruh konflik, suruh bertengkar, adu domba. Nah, inilah perjalanan orang-orang munafik. Nah, karena itu di dalam Al-Quran, innal munafiqina humul fasikun, orang munafik itu fasik juga. Di mana tempatnya? Innal ladzina fasaku
Pak Ma'bau benar, orang fasik itu tempatnya di neraka. Cuman lebih dahsyat orang munafik. Kalau orang fasik di neraka itu, maaf, tingkat derajat neraka itu kan ada tingkat-tingkatnya. Sehingga orang munafik pindah ke asfal minar, di dalam paling bawah di api nerakanya itu. Jadi apa itu kaitan dengan persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh kita. Karena itu wadal munafiqin wal munafiq kalau kufar jauh jahannam. Pokoknya orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang itu semua bergabung untuk tadi bersama-sama memecah belah umat atau mempergunakan umat dan khususnya ada umat Islam untuk supaya tidak lagi ada izzah, tidak ada kemuliaan dan tidak ada nusroh sehingga akhirnya tidak ada waliullah. Padahal di sini kita perlu sekali waliullah itu ya. Tapi ini waliullah tadi nanti ada pemaknaan yang khusus ya. Siapa waliullah sebenarnya? Kalau tadi definisi hadis, waliullah itu ulama. Saya akan kasih contoh menurut hikamnya ini, menurut para ulama. Ya. Bahwa tanda waliullah itu ditutup. Ditutup oleh Allah sengaja, tidak tidak beritahukan kepada. Yang tahu waliullah itu hanya waliullah. Kalau sesama waliullah, dia tahu kenapa? Sehidayah yang khusus untuk para waliullah. Makanya disebut ada ulama khas. Ulama khas itu khusus dari Allah, memang dia diberi ilmu, diberi marifat, diberi asrar, di hatinya itu hanya dia sendiri yang tahu. Nah tetapi, di dalam berikutnya menurut para ulama sufi, bahwa orang-orang yang sudah ingin sama datang kepada Allah, sebelum meninggal, dia akan bertemu dan akan datang kepada waliullah. Kenapa? Kenapa sama-sama kepada Allah. Sebab waliullah itu kan terbiasa tadi at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, hidbah kepada Allah. Nanti orang yang sudah hidbah kepada Allah, yang taqarrub atau ingin sampai kepada Allah, maka dia akan mendatangi wali itu. Saya akan gambarkan seperti ini. Kalau Bapak mau ke Surabaya atau mau ke luar negeri, pasti Bapak beli tiket. Tiket itu ya tujuannya sama, misalnya mau ke negara mana, mau ke Surabaya, pasti kita sama-sama beli tiket ke Surabaya. Nah, kenapa? Tujuannya sama. Jadi saya gambarkan majelis taklim atau masjid atau pesantren itu seperti loket. Kita membeli tiket di sini berkumpul untuk sama-sama kepada tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya lihat di dalam kitab Iqadul Himam, bisa saja waliullah itu guru kamu. Kenapa waliullah sebut guru kamu? Sebab guru kamu itu sudah ngajak kepada Allah, lalu kamu ingin kepada Allah. Itu saya kira dalam sebuah kitab hikam, Iqadul Himam seperti itu. Dan hebatnya tadi guru yang sudah sampaikan, itu sama dengan tadi ulama, ya guru ulama, tapi tentu ya guru yang baik, yang lurus ya. Ulama juga kan tidak semuanya ulama baik, ada yang tidak baik. Ya, seperti tadi Umaro. Kalau saya lihat Umaro waliul ulil amri itu tidak semuanya jelek, banyak yang baik-baiknya. Ya, tapi yang jelek itu disebut oknum. Tapi kalau 2-3 orang, kalau 10 mah itu lain oknum deh itu namanya. Kalau satu institusi mah ya lain oknum itu. Ya. Kalau oknum itu 2-3 orang ya. Jadi saya kira persoalannya itulah makanya kenapa negara sekarang butuh sekali kepada waliullah. Sebab tadi ada yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah aktivitasnya. Ya. Kalau di sini redaksinya apa aktivitasnya? Amanu wa kanu yattaqun. Mereka iman dan takwa. Masya Allah. Iman dan takwa ini bisa membuahkan bahwa dia adalah wali atau waliullah. Ya. Kenapa? Karena iman dan takwa ini adalah syarat tadi untuk menjadi waliullah. Sebab alladzina amanu wa kanu yattaqun kan banyak di Quran. Ya. Jadi inilah aktivitasnya mereka adalah iman dan takwa. Apa maksudnya iman dan takwa? Mereka punya nurul iman, nurul ilmu, nurul asror, dan nurul latifah. Saya kemarin menggambarkan bahwa amanu wa taqwa ini, Pak. Nurul iman itu kan cahaya, seperti matalu nurihi kamiskatim misbah. Perumpamaan cahaya iman itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Al-misbah bijuzazah. Lampu yang bercahaya besar itu ada di tabung kaca yang mengkilau. Kaca yang bercahaya juga.
Ya, ajujaza itu karena kau duriyu. Tabung kacanya itu seperti bulan bintang yang dari mutiara yang terang benderang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Lampu itu dinyalakan dari minyak yang pohon diberkahkan, yaitu zaitun. Ya. Zaitun itu yakadu zaituha, hampir saja minyak itu bercahaya meskipun tidak disentuh api. Nah, itu nur ala nur, ternyata cahaya berlipat cahaya itu begini. Kalau menurut para ulama tadi waliullah itu, kita punya dada. Dada itulah seperti miskat. Apa miskat itu? Lobang yang tidak tembus. Kemudian di dalam dada ada hati. Hatilah itulah seperti apa namanya? Al-juzaza. Al-juzaza, seperti kaca. Di dalam kaca itu tadi ada apa? Al-juzaza. Zait. Ada minyak. Nah, minyak itu adalah latif atau sirul latif. Ya kadu zaituha walam nasar. Sirul latif atau sir itu waliullah. Meskipun dia tidak dinyalakan oleh api, si minyak itu nyala. Itu waliullah. Jadi waliullah itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya waliullah itu disebut ilmu laduni atau ilmu wahbi. Ilmunya dari Allah, marifatnya dari Allah, semua dari Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itulah yang maksud saya tadi, sehingga dia dibutuhkan oleh umat. Ya, kenapa? Dia yang sudah sampai lebih dulu kepada Allah. Kita belum. Saya ingat dulu ketika Pak Karno Galau untuk tadi melawan sekutu, maka ada bisikan yang datang ke Pak Karno supaya datang ke Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari itu digambarkan tali wali Allah yang sudah sampai kepada Allah. Maka tidak ada yang aling-aling dia. Ketika diminta bagaimana solusi untuk melawan persekutu, maka Hasyim Asy'ari menginformasikan kita harus jihad. Nah, ini saya kira jihad itu memang berat. Tetapi karena keluar dari waliullah ulama khos sehingga semua dilaksanakan. Nah, ini juga contoh dari ya banyak sih, bukan hanya Hasyim Asy'ari. Di zaman dulu juga di Tabad ke-11 ketika persoalan sudah berkecamuk tidak selesai, maka mereka datangnya kepada waliullah. Ya kanu yatakun tadi, iman amanu wa kanu yatakun. Iman disertai takwa. Kalau hanya iman saja kan jadi fasik, ada yang fasik. Muslim, ya ada yang munafik. Tapi kalau kanu yatakun, man kana mu'minan taqiyan kana waliyan. Tuh. Barang siapa orang yang iman takwa, dia jadi wali. Itu saya kira yang waktu saya kecil sudah belajar itu. Orang yang iman dan takwa, kana waliyan. Dia sudah jadi wali. Tapi imannya iman apa? Iman yang di dalam hatinya tadi, meskipun tidak kena sentuhan api, dia nyala. Nyala itu dalam bahasa klik berikutnya ini. Di dalam bahasa berikutnya, bahasan yang ketiga. Sehingga mereka punya prestasi. Nah, kan tadi ada 3 definisi. Kemudian aktivitas dan prestasi. Apa prestasinya? Yang diharapkan kita lihat. Lahumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka punya prestasi al-busro fil hayati dunya. Apa itu al-busro? Kesenangan, kenikmatan, kegembiraan, kesejahteraan. Dan dia tidak hanya untuk dia sendiri. Sebab nur, cahaya yang bersifat manawi di dunia, itu akan hisi di akhirat. Bukti. Dulumat juga kegelapan yang sifat manawi di dunia, di akhirat akan bukti. Di akhirat akan bukti. Tetapi tadi nur yang bisa manawi itu diketahui oleh orang yang sama. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak kalau sekarang misalnya ya meraba-raba siapa ini waliullah, ya bisa-bisa saja. Karena kita banyak istilah. Kan ada ya mungkin apa sama waliullah dengan wali nikah ya beda. Waliullah sama waliul amri ya beda. Waliullah sama waliul aitam beda. Ada waliul hukmi. Ini kan banyak istilah-istilah yang sama di dalam bahasa Arab itu, ya. Jadi kita mencari waliullah artinya orang yang ditolong oleh Allah, yang terus beribadah kepada Allah, sehingga lahumul busro, dia punya mubasyirat, punya apa? Punya kenikmatan, punya kesenangan, kesejahteraan, dan akan dirasakan oleh kita. Apa itu al-mubasyirat? Al-mubasyirat itu yaitu tadi adalah sebuah prestasi besar untuk di dunia Allah berikan. Ya,
Kemudian wafil akhirat ya tentu lain lagi nanti. Sehingga lahumul busra fil hayatid dunya di dalam tafsir Al-Karim Rahman karangan As-Sa'di itu ada 6, Pak. Ya, ada 6 lahumul busra fil dunya itu. Satu, kalau orang yang sudah jauh dari Allah, asana wal hasan, dia dipuji dan dibanggakan orang. Orang senang, ucapannya didengar, perbuatannya ditiru, seperti Nabi. Itu al-hasan wal hasan. Ketika ada sahabat ditanya oleh Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bagaimana orang yang melakukan kebaikan? Ya, bagaimana orang yang melakukan kebaikan kemudian dia dipuji orang, boleh tidak? Rasul bersabda, ajilul mu'min, ajilul mu'min, itulah pahala orang-orang mukmin yang kalau dipuji orang, pahala yang disegerakan maksudnya, pahala yang disegerakan. Jadi kalau kita dipuji orang tidak boleh tolak, ya memang orang memuji kita itu. Tapi yang tidak boleh kita ingin dipuji, ya. Yang kedua, al-mawaddah fi qulubil mu'minin. Umat Islam itu sangat menyenangi dia, mencintai dia, dedeh sama dia, sayang sama dia, membanggakan, menghormat sama dia. Saya kira ada contoh yang real ya, ada orang seperti itu. Dipuji orang, dibanggakan orang, disenangi orang. Sampai setiap hari ada yang datang 700 orang ke rumahnya. Setiap hari, sampai sekarang. Itu pertanda dia waliullah. Dipuji orang, dibanggakan orang, dan hatinya lunak. Juga di dalam tafsir Sawi kan juga selalu berani untuk dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, tidak seperti orang munafik tadi. Kemudian ru'yah sholihah. Ya, ru'yah sholihah itu apa? Ru'yah sholihah itu, Pak, seperti tadi kalau Nabi ru'yah sholihah, mimpi benar. Ya, mimpi benar. Jadi apa yang mimpikan benar. Tapi kalau ru'yah sholihah para ulama, ya rohal muslimun, dilihat oleh orang muslim aktivitasnya dan karya hasilnya, dan juga autorahalahu, atau diperlihatkan kepada umat Islam prestasinya. Itu adalah waliullah. Ya, diperlihatkan. Tapi di dalam kitab ilmu tasawuf diperlihatkan itu bukan di dunia, dia masih di dunia, nanti di akhirat baru dia akan kelihatan sebagai waliullah. Kalau di dunia biasa saja waliullah, makan, minum, beristri, punya mobil, punya motor, malah ke sawah, ke kebun, ke kantor, biasa saja, pakai sepatu, pakai sandal jepit, pakai koko, tapi dia punya hati yang berbeda. Ya, itu punya ru'yah sholihah, ya. Ru'yah sholihah itu arti ya rohal muslimun, ya rohal muslimu, orang muslim melihatnya, atau diperlihatkan masih di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, yang keempat, dia punya rasa raufur rahim, punya kasih sayang seperti Allah wabil mu'min raufur rahim. Kepada umat Islam itu rauf, dedeh kasih dan kasih sayang. Punya jiwa besar untuk mengembangkan potensi umat Islam dan untuk memberi manfaat kepada umat Islam. Ini yang keempat. Apa yang keempat ya. Yang kelima, tandanya mubasyirat fid dunya, tayassur ahsanil a'mal wal akhlaq. Dia selalu mudah untuk menuntun orang beramal baik dan berakhlak baik. Dia mudah menuntun orang untuk beramal baik dan berakhlak baik. Sebab apa? Sebab dia sudah mendahului kebaikan-kebaikannya. Dia sudah mendeklarasikan bahwa dia beramal soleh dan dia sudah berakhlak baik. Itu yang kelima. Yang keenam, sorbu anhu ma siwal, dan dihilangkan oleh Allah, dilepas oleh akhlak yang tercela. Jadi para waliullah begitu, Pak, dihilangkan dari akhlak tercela, jadi yang muncul akhlak baiknya. Makanya saya lihat di dalam tafsirnya itu, kalau Nabi di maksum itu artinya dipelihara oleh Allah. Kalau waliullah di mahfud itu sama dengan maksum. Cuman kalau di maksum ya itu tingkatnya Nabi atau Rasul, kalau mahfud tingkatnya waliullah. Makanya kalau kita lihat para santri-santri sekarang yang senang hafidul Quran, itu nanti akan jadi waliullah, Pak. Akhirnya, sebab di mahfud, dari sebuah hafidul Quran, dia sudah menghafal Al-Quran. Kalau Quran itu dibaca, dihafal, dipelajari, pahami, diamalkan, didakwahkan, waliullah dia. Jadi waliullah itu, Pak, ternyata kalau saya lihat, itu mungkin ada sifat yang terpuji dan ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah, dan ada keberanian untuk melawan arus.
Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagai para nabi-nabi yang lain, dia selalu melawan arus. Dari sejak dulu. Nabi Ibrahim berlawanan dengan Nabi Namrud, Musa dengan Fir'aun, siapa lagi? Ya. Dan terakhir Nabi Muhammad berlawanan dengan orang munafik, orang musyrik, dengan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Dulu sebelum Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Jadi itu perlawanan itu memang dihadapkan kepada para nabi. Demikian waliullah juga begitu. Dan makanya saya buat judul sekarang, negara kita wajib segera harus ada waliullah. Kenapa? Dia yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Sebelum ada waliullah, ini aspek tauhidnya dan aspek tadi iman dan takwa. Kalau aspek sejarah nanti disebut Imam Mahdi. Ya, lain lagi itu. Jadi kita harus ada waliullah. Apa waliullah? Orang yang hikmatnya hanya kepada Allah dan Allah akan mengurus urusan dia dan akhirnya mubasyirat. Dia punya ketentraman, punya kesenangan, kegembiraan dan akan berimbas kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut terakhir, ya. Apa yang terakhir? Yang terakhir ini di sini wafil akhir al jannah. Saya lihat tafsir satu terus ternyata wafil akhir al jannah waliyullah. Surga dan ridha Allah. Inilah para wali Allah. Tetapi maknanya itu di wajahnya berceria. Sebab keimanan itu tadi manawi, Pak. Manawi akan menampak di hadap kelak. Yas'anuruhum baina aidim wa bi aimanihim. Nanti akan nampak cahaya iman itu di depan, di belakang. Tetapi nanti di dunia itu tidak nampak memang, ya. Tetapi dilihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang ingin sama-sama kepada Allah. Misalnya begini, Pak. Bapak sekarang mau cari guru, atau cari pesantren. Di situ Bapak sudah diberikan ilham oleh Allah. Mubasyirat. Siapa guru saya? Siapa? Mana pesantren yang harus saya datang? Itu sudah mulai di situ. Dan Bapak juga nanti kalau misalnya memang punya sifat wali Allah, ketika di perjalanan dia melakukan pelanggaran, ya Bapak mundur. Kalau Bapak misalnya tadi sudah mengabaikan dia di perjalanan masih salah terus diikuti, itu Bapak tidak batal kewaliannya, batal orang baiknya. Jadi sebab yang namanya kebaikan dan keburukan katanya sering mendoa, Allahumma innal haqqa haqqa wa nutiba. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebaikan itu baik sehingga kami mengikutinya. Wa innal batila batila warjuna tinaba. Dan tampakkan kebatilan batil sehingga kami menjauhinya. Jadi kalau Bapak ada kebatilan di lembaga atau di guru, di tempat dimanapun, bentuk pemimpin atau teman dan lain-lain, istri sekalipun, kalau di perjalanan dia melanggar, ya itu ijtinab. Itu baru takwa yang paling rendah, Pak, ijtinab itu. Itu dijauhi oleh kita. Itu kanunya takun. Tetapi yang paling hebat itu bukan ijtinab, tapi yang paling hebat adalah ditarku, ditinggalkan oleh kita. Yang sudah nempel ditinggalkan, dibersihkan dengan sifat-sifat tercelanya ditinggalkan, lalu diganti dengan sifat-sifat terpuji. Itulah disebut waliullah. Mudah-mudahan apa yang disebut terakhir ini, dzalika huwal fawzul azim. Mereka yang tadi aulia Allah akan mendapatkan keberuntungan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sebaliknya, karena kita ikut bukan aulia Allah sehingga kita hidup di dunia tidak sejahtera, di akhirat celaka, naudzubillah. Kalau saya tanya bapak-bapak sama kok. Pak, sekarang ini sulit atau susah? Jawab, Sok. Sekarang ini sulit atau susah? Ayo jawab gua, Pak. Sekarang ini barang itu mahal atau murah? Harga-harga naik atau turun? Nah, jawab, Bapak. Ini berarti susah kita. Nah, maka perlu waliullah begitu. Sebab barang naik terus, kemudian kan turun murah gitu. Jadi ini contoh saja sebab supaya judul negara darurat waliullah. Ikuti oleh kita para ulama-ulama khas yang punya wawasan untuk mubasyirat, memberikan kabar gembira di dunia seperti begini dan lihat begini. Itulah tuntunan orang, ya. Mudah-mudahan manfaat, Pak. Simpuring ge ilu-iluan we kan bapak-bapak. Lamun teu ngaji mah bapak tengah ho simpuring ge. Urah koreh simpuring ge. Belajar ya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita dan yang kita insyaallah wafat semua husnul khatimah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu khairu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.